warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, perkenalkan, nama saya Empat Nenggolan, advokat pengacara di Cianjur, dan klien saya sebelah kiri, sebelah kanan Haji Asep Romli, sebelah kiri Haji Haidar. Nah, adapun keinginan kami permasalahan ini untuk diekspos berhubungan dengan perkara SP3 yang diterbitkan oleh Polda Jabar pada tanggal 13 November 2025, hal mana penerbitan SP3 tersebut adalah cacat formil maupun cacat materi. Cacat formilnya tidak melalui tahapan-tahapan mekanisme restoratif justice. Cacat materinya bahwa hak-hak daripada korban ini yang bernilai 8,5 miliar rupiah belum sepenuhnya diberikan oleh tersangka kepada korban, yakni Haji Asep Romli. Jadi yang dua-dua ini klien saya adalah owner, pemilik usaha bisnis beras dan dedak di daerah Sukalui. Singkatnya Pak, hubungan hukum antara korban dengan tersangka ini di sistem hubungan korban dengan tersangka ini, tersangka yang dua orang ini, Haji Muhammad Rupiah dan Sri Rahayu binti Inis, hubungannya bisnis beras dan dedak. Bisnis beras ini berkisar lebih dari 600 ton dan dedak 290 ton. Inilah hubungan mereka ini, dan awalnya bahwa si tersangka ini memesan atau mengajak untuk mengirim barang, yakni dedak dan beras, ke si pelaku. Nah, dikirim beras ini dan dedak, terus setiap pengiriman beras dan dedak untuk sementara pembayarannya melalui cek yang janjinya akan cair setiap beberapa hari ya, setiap 10 hari. Tapi dari sekian cek yang diterbitkan sampai 13 kali, satu pun nggak pernah bisa cair. Nah, sejak itulah mereka sudah merasa tertipu. Sepulang mereka pulang dari ibadah haji 2024, haji, satu pun nggak bisa dicairkan, sehingga dia ambil kesimpulan, walaupun sudah bolak-balik ke Cirebon menagih, seperti ini nggak ada lagi niat untuk membayar. Akhirnya yang diketahui pembelian beras ini digunakan untuk jual beli kembali atau bagaimana? yang awalnya diketahui bahwa beras ini jual belinya itu ke pasar modern dan antar pulau. Ternyata masalah bukan ke pasar modern atau antar pulau, tapi jualnya ke pulau. Dengan harga di bawah harga pasar. Contohnya harga beras ketika 17.500, ternyata dijual tersangka ini 11.000 per kilogram. Nah itu. Ada kesepakatan penggantian kerugian nggak? Nggak ada kesepakatan. Nah, itu tadi kecacatan formal dan cacat materialnya penerbitan SP3. Ya. Nah, apakah korban pernah diminta persetujuan untuk penyelesaian LG atau pernah ada dokumen? untuk secara face to face antara tersangka dengan korban tidak ada dilakukan melalui penyelesaian mekanisme LG. Yang ada adalah komunikasi dan lobby-lobby antara pengacara terdahulu dengan pengacara tersangka, dan mereka ini tidak pernah ikut terlibat langsung. Tidak langsung mengenai
entry point apa yang akan disepakati dalam perjanjian perdamaian mereka. Nggak pernah. Kalau menurut hukum sendiri, apakah ini sah melalui proses hukum saja atau korban harus dilibatkan? Korban harus dilibatkan karena begini, karena ini kan pidana. Ya. Karena pidana ini kan tersangkanya harus diperiksa, korban juga harus diperiksa. Ya. Langsung, nggak boleh diwakilkan. Kalaupun terjadi ada pendampingan hukum, adalah untuk mendampingi tersangka. Kalaupun ada pengacara korban, adalah mendampingi korban. Namun dalam hal poin-poin kesepakatan perdamaian harus dipertemukan. Nah ini nggak pernah ditemukan. Nah sehingga karena tidak ada pernah pertemuan itu, terjadilah kesepakatan antara pengacara korban dengan para tersangka yang korban sendiri tidak paham. Nah, jadi kalaupun misalnya terjadi pembayaran 1M, hanya faktor seleranya pengacara, yang pengacara orang ini dengan seleranya pengacara tersangka. Tuh. Pak, terkait tadi dirilis ada surat pencabutan pengaduan, Pak. Apakah benar korban tidak pernah membuat atau menandatangani surat tersebut? Kalau surat kesepakatan itu sebenarnya ditolak mereka, nggak mau sebenarnya. Tapi si pengacaranya terdahulu mengancam kalau kalian mau uang, tanda tangani surat kesepakatan ini dan surat ini pencabutan. Kalau tidak mau itu tadi. Nah kalau mau harus tanda tangani. Kalau tidak mau, uang dikembalikan. Nah kalau uang dikembalikan, mereka dilematis. Kenapa dilematis? Karena mereka juga beras yang dikirim ke Cirebon itu, ke tersangka itu adalah beras masih utang dari produsen, dari pabrik beras. Nah kalau mereka nggak terima uang ini, mereka dilaporin ke Polres. Ya mau tidak mau sementara diterima uang yang 1M, tapi bukan 1M, hanya 700 juta. 300 juta untuk pengacara. 200 sukses fee, 100 tahu uang apa lah itu? Uang ini, uang perjalanan, uang pengacara untuk tersangka, uang ke Polda Jabar kata 50. Jadi ada kemungkinan Mas surat penandatangan tersebut digunakan mereka Digunakan untuk mencabut. Digunakan bang itu dia tuh digunakan. Untuk RJ itu pakai surat itu. Bukan untuk RJ, untuk mencabut. Untuk pencabutan. RJ-nya nggak terjadi. RJ nggak ada terjadi. Hanya untuk alasan mencabut. Nggak ada terjadi RJ. Apa untuk saya Pak, bukti baru apa yang diajukan dalam gelar perkara khusus? Langkah hukum apa yang akan ditempuh ke depan? Kita kan minta RJ gelar perkara khusus. Nah, kita tanggal 23 Januari kita minta surat. Kita ajukan surat untuk gelar perkara khusus sebagai keberatan terhadap SP3 kan. Nah 25 Februari gelar perkara khusus, kita ajukan bukti baru. Bukti barunya begini, karena surat pencabutan itu bertentangan dengan keadaan sebenarnya, karena kesepakatan bersama yang dilampirkan dalam pencabutan itu adalah seolah-olah sudah lunas padahal belum. Nah kemudian kita buat pengaduan terhadap tindakan pengacara terdahulu, tindakan yang salah. Nah itulah makanya setelah dalam perkara kita mengajukan lagi, karena SP3 tidak dicabut, tidak dikembalikan untuk membuka perkara, maka kita adukanlah pihak-pihak oknum-oknum dari Subdit. Meluncur ke TKP, siap, 86.